ini. Bukan hanya promosi kembali ke kasta tertinggi sepak bola tanah air, tapi keluar sebagai yang terbaik. Problem-problem di dalam tim, sesama pemain, semua tidak tahu kan? Bagaimana? Taunya kan cuma juara. Mereka tidak tahu perjuangan kita saat latihan, kita saat ditekan oleh supporter, bagaimana perasaan kita, bagaimana caranya saya dan teman-teman senior dan pelatih untuk apa? Untuk memikirkan tim Persis Solo. Saya dibagi-bagi. Gak cukup lu main sampai batas maksimal, kita harus di luar batas, paksa diri boy. Profesi ini dihargai karena menang. Kalau seri kita jadi tai hari ini. Ayo. Ya, kalian ditempa ya. Ditempa mental kalian ya, kalian bisa keluar dari itu semua. Ya, terima kasih, kalian udah luar biasa. Pada 20 Maret 2021, Persis Solo mendapatkan babak baru dalam perjalanan sebagai klub profesional. Setelah melewati serangkaian proses, Laskar Sambar Nyawa kembali berada di tangan putra daerah. Sosok yang paham betul tentang pentingnya kejayaan Persis bagi warga Surakarta. Ketok palu bersambut, nahkoda baru telah dipilih. Bersama Erick Thohir, Kevin Nugroho, dan Kaesang Pangarep. Persis bersiap untuk membuka babak baru dan kembali ke jalur kemenangan. Keputusan ini tentu langsung menjadi sorotan publik dan media. Di Manahan, Laskar Sambar Nyawa seperti terlahir kembali. Bertempat di markas kebesaran dan dihadiri perwakilan supporter yang tidak lelah mengawal perjalanan Persis pada fase apapun. Untuk kali pertama, wajah-wajah baru yang akan menahkodai Persis diperkenalkan pada publik. Di kesempatan yang sama, Eko Purjianto juga memperkenalkan diri sebagai pelatih kepala dan kembali menyapa pecinta bola seluruh Surakarta sebagaimananya yang ia pernah lakukan pada jenjang karirnya sebagai pemain. Visi misi disepakati, doa baik dipanjatkan bersama, dan harapan beserta ekspektasi tentu juga hadir mengikuti. Hari itu, segenap elemen Laskar Sambar Nyawa sepakat dengan janji para nahkoda. Sudah saatnya Persis naik kasta. Komitmen dari saya, Persis Solo, Liga 1 harga mati. Yang pertama saya bangga ya. Ini yang kali kedua saya di Persis Solo. Dulu sebagai pemain, yang sekarang ini sebagai pelatih. Tentunya saya tahu prosesnya. Saya sampai Pak Kevin sama Mas Herwin pertama kali saya rekrut pemain, yang kedua kita cari lapangan sama Pak Kevin sama Mas Herwin, muter-muter seluruh Solo cari lapangan, terus cari mes. Sebenarnya saat itu masih dalam masa pandemi ya, jadi ada beberapa lapangan itu juga tidak diizinkan. Kita tidak diizinkan untuk latihan karena memang saat itu tingkat penyebaran COVID memang sedang tinggi-tingginya. Jadi saat itu ya kita maksimalkan ketika latihan juga dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi ada momen juga saat kita latihan di daerah Sukoharjo juga itu malah mengundang kerumunan. Jadi memang akhirnya kita harus berpindah di Lanut saat itu. Di awal memang saya buta untuk Liga 2 pemain-pemain, tapi ada beberapa pemain yang saya bawa dari ada dua pemain muda yang saya bawa dari Bali. Terus lewat referensi teman-teman juga saya ambil beberapa pemain dari Liga 2 yang notabene memang berpengalaman di situ. Lewat proses pencarian pemain dan seleksi,
Di pertengahan masuk pemain-pemain yang notabene pengalaman di Liga 1, termasuk Sari Sute, di situ ada Yunko, ada Fabiano dan sebagainya. Ya, senang ya, karena kita berapa pemain yang bagus di sana, kualitas semua satu level. Mungkin buat coach susah ya pilih 11 pemain. Persiapan dimulai. Laga persahabatan pun digelar. Serangkaian uji coba dilakukan untuk mengukur sejauh mana kekuatan klub bisa berbicara. Dari klub lokal, klub jawara, sesama kontestan Liga 2, hingga tim elit kasta tertinggi yang berkesempatan mampir ke kota Bengawan. Ada kelebihan kekurangannya. Kelebihannya kita nggak pusing untuk memasang penggantinya karena memang kualitasnya hampir sama. Kekurangannya yaitu tentunya tidak mudah dengan pemain yang begitu banyak dan kualitasnya hampir sama, kita pasang semuanya. Pasti ada suka dan tidak suka di situ. Saya juga bekas pemain, pasti saya kalau nggak dipasang juga saya sedih. Banyak momen yang saya alami di Persis Solo, momen yang tidak enak, momen yang manis. Sebetulnya saya sangat kangen sama beberapa memori yang terjadi. Selain berusaha, sebagai insan biasa, tentu penggawa Persis juga tak lupa memanjatkan doa untuk kelancaran kiprah saat menjalani kompetisi. Kala itu, Persis juga melakukan ritual yang punya benang merah dengan julukan klub hingga saat ini, yaitu sowan ke Astana Mangadek, tempat peristirahatan terakhir Pangeran Sambernyawa. Ya ahlil diyar, doanya ziarah kubur itu, Assalamualaikum ya ahlil diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah la kahukuna nas'alullahu lana wa lakum afiyah. Allahu akbar. Itu dia punya doa. Gak berani gua, dia bukannya mundur malah ngotot. Aduh, oke, fine. Penting bagi Persis untuk tidak melupakan bagian dari identitas klub selama ini. Dan para penggawa juga dituntut untuk bisa memiliki pemahaman akan pentingnya nilai-nilai kebanggaan ketika mengibarkan taji Sambernyawa. Ketemu sama owner, di situ ada owner kandang Dimas, sama manajemen, sama orang kantor, sama pemain-pemain lain, sama perlengkapan, visio dan lain-lain. Jadi ya itu keluarga. Di situ keluarga. Ada, kita punya keluarga di rumah, ada ibu, ada bapak, ada apa. Tapi saya tinggal di mes, di situ semua itu jadi keluarga. Kita bercanda bersama. Pertandingan besok sore melawan UNS, pertandingan sangat prestis dan sangat penting sekali untuk kelanjutan karir-karir Anda semua. Oke. Pokoknya besok harus junjung sportivitas, komunikasi di lapangan. Yang penting intinya satu, kita jangan sampai menang melawan mereka, oke? Oke. Itu, oke. Silakan harus kasih masukan semua. Harus semua. Kalau dari saya itu tetap jaga kekompakan. Iya. Itu slogan Bos Erwin, Bos. Jangan itu lagi. Chemistry-nya harus tetap terjaga. Dari antar satu pemain ke pemain lain itu harus baku pukul. Selamat datang di SSB Persis. Mana sampai ujung? Sama sekali jauh. Apa kita bapaknya aja bilang? Di sini saya jadi pelatih. Ya. Kapan lagi teriak-teriakin ku cek? Salah posisi kita ganti lah. Ingat kamu di sini asisten saya. Oh iya. Gimana? Bola jarang ditangkap. Ya. Pakai kaki atau pakai kepala? Siap, Bos.
Teriaknya yang keras. Siap. Kalau nggak keras, Cek teriak. nanti Coba. saya hukum nanti. Cek teriaknya gimana? Coba kalau mau tangkap bola gimana bilangnya? Kibar. Yuk, tos kemarin. Kapan kemarin? Seperti kemarin ini kapan? Aneh kok seperti kemarin. Manajemen Persis Solo. Itu. Yang keluar gemuk, yang masuk lebih gemuk. Bola! Ditelepon! Mas Erwin mana? Mas Erwin, Bona udah minta ganti lagi. Masa? Kelap. Dapat dia! Kontrol lemah itu. Manajer Persis. Siap. Kita bertanding, Pak. Ayo. Monggo. Ini pura-pura ini. Satu, Rob. Sampai mana? Ayo. Lari enggak, dapat bola enggak. Hei, kerjaanmu apa sana sama Faris sana lo? Kenapa kamu sana belakang sana? Males sekali, bos. Tolong bos, gaji bos. Tolong bos. Kamu ini. Urusin. Gila kau. Ganti yang biasa dulu aja ganti. Yang putih ganti semua. Di bawah kepemimpinan baru, Persis melakukan inovasi dan terobosan yang belum pernah dilakukan oleh tim sebelumnya. Ini menjadi sebuah pertanda akan keseriusan klub untuk beranjak menuju ke arah yang lebih profesional. Alhamdulillah ada AC-nya. Wah, AC. Ada AC, lumayan dingin. Nggak ngerti caranya. Itu Pak Mulyono. Halo Pak. Mas. Dapatnya segini Mas hari ini? Alhamdulillah, disyukurin kan. Mungkin aja nanti dapat tips lagi dari pemain Persis Solo. Lulus. Masuk, Mas. Menjadi profesional tidak lantas mengaburkan esensi klub untuk menjadi sebuah keluarga besar. Bahkan profesionalisme yang dimiliki klub bisa berjalan beriringan dengan spirit kekeluargaan, keharmonisan,
dan kekompakan untuk melewati proses suka duka bersama sebagai sebuah tim. Persis mengawali perjalanan musim pertama di bawah kepemimpinan baru dengan spirit sumusuping rasa jati. Sebagaimana doa baik, spirit itu juga diharapkan untuk bisa menjadi pegangan bagi seluruh penggawa Sam Bernyawa, agar mereka bisa memaknai rasa yang sejati sebagai bagian dari keluarga Persis, yang berbicara tentang harga diri, kehormatan, dan kebanggaan di tiap momen yang akan mereka lalui. Agar para penggawa sadar bahwa menjadi bagian dari sejarah Persis adalah mimpi tiap anak di kota ini, dan mereka punya kewajiban untuk menjaga mimpinya agar tetap mekar. Tapi nggak tahu nih hadiahnya nggak dapat kita, karena kita udah kalah tadi. Tapi nggak apa-apa, tetap optimis. 3 rezeki anak soleh. Dihapus ya. Terima kasih Persis Solo hadiah 17 Agustusan ya. Mantap. Kalau di Persis itu mungkin ada beberapa pemain sih, mungkin yang paling yang berkesan buat saya itu mungkin kakak Ferdinand. Bang Ferdinand Sinaga, pemain yang emosional. Mukanya itu, lihat sendiri kan, mukanya itu seperti petinju dia, jadi menggebu-gebu. Kakinya nendang ton yang kanan. Sama siapapun pemain itu dia selalu agile, entah itu di bis, dia mau di lapangan, dia tuh selalu bersikap agile terhadap pemain. Pokoknya kau kasih tuh video hancur kali. Terus. Ya. Lepas. Tapi dia di sisi lain dia mempunyai leadership yang sangat bagus. Dia selalu mengarahkan saya selalu minta pendapat kepada Bang Naga, karena Bang Naga sudah pemain pengalaman yang malang melintang di tim-tim besar Liga Indonesia. Tapi memang itu adalah karakter dari seorang Ferdinand Sinaga. Jadi itu yang membuat tim kita tuh semakin kompak, bisa dijadikan contoh. Mungkin yang hal-hal yang baiknya mungkin dijadikan contoh, tapi mungkin dia sering teriak-teriak atau mungkin sering naik pagar. Ya itu mungkin yang jangan diambil contohin oleh pemain kita. Tapi temperamen buat saya dia temperamen yang lucu. Jadi ada satu kejadian unik. Ini uji coba ini. Ini yang saya masih ingat. Saya sampai ketawa-ketawa. Jadi kita uji coba sama tim lokal. Dia nggak dikasih bola nih. Dia marah. Dia buat pelanggaran ke wasit. Saya tanya, Fer, kau buat apa itu? Itu anak-anak. Aku bilang gitu. Dia bilang sama saya, biarin aja. Biar kalian main 10 pemain. Karena saya tidak pernah dikasih bola, katanya. Dia gila. Itu yang saya masih ingat. Oh, jadi kamu marah biar dikasih kartu merah? Iya, wasit kasih kartu merah saya. Itu lucu sekali itu. Jadi dia mau pemain berkurang 1. Karena dia tidak pernah dikasih bola. Padahal tapi uji coba itu. Kiper top, karena saya kenal dia udah lama sekali. Walaupun awalnya pendek, tapi dia top. Dia
sosok yang baik, dia sosok yang pengayom di dalam tim, terus dia juga orang yang punya karakter di dalam tim untuk membangun. Walaupun dia pakai ini terus, tapi fokusnya luar biasa. WTN. Jadi sebelum pertandingan waktu itu makan siang, saya ketemu Ferdinand. Saya bilang, Ferdinand, kamu nanti buat gol. Saya bilang, amin. Pokoknya iya, pasti kamu cetak. Saya bilang, saya nggak main. Akhirnya dia buat gol. Akhirnya saya bilang, Fer, aku bilang apa? Kamu buat gol kan? Ya. Dia bilang gitu. Ternyata benar dan dia langsung, ya, oke. Saya bilang oke. Yang sangat bagus. Pemain sudah finishing, striker sudah finishing. Tidak, saya tidak finishing di sini. Saya nanti finishing sendiri. Saya finishing tanggal 27. Pas gajian selesai, saya finishing. Marinos, mungkin untuk teman-teman susah menangani Marinos ya. Marinos itu luar biasa orangnya, Mas. Dia itu gimana ya? Menjelaskan orangnya itu susah. Itu Marinos tuh. Tahu kenapa berkesan? Ngeselin, tahu nggak? Marinos gila dia. Ya sebetulnya tidak nakal, cuma dia punya energi yang besar, seperti anak-anak muda yang lain. Tapi memang dia itu salah satu pemain yang sangat luar biasa. Wah, pokoknya di Indonesia buat saya dia striker yang top lah. Apalagi kalau misalnya dia bisa balik badan shoot gitu, kiri kanan emang bagus. Karena waktu beberapa sesi latihan sama Fabiano mungkin sama Bang Rian dia bisa ngunggulin gitu. Karena karakter yang kuat menurut saya dan dia hanya ingin, kalau yang saya ingat dari Marinos, dia hanya ingin main sih sebenarnya. Saya rasa masih butuh berproses sih. Tapi jika Marinos sudah fit 100%, pasti dia adalah termasuk salah satu striker terbaik di Indonesia. Tapi mungkin dengan kendala dia saat ini mengalami cedera, mungkin dia belum menemukan performanya kembali. Cuma dilihat Marinos adalah prospek untuk ke depan bisa lebih bagus lagi, asalkan dia disiplin dan menjaga dirinya. Semoga kembali lagi ke timnas dan tolong kurang-kurangi Amer. Jangan terlalu banyak. Tolong fokus main bola. Oke, Ade. Sukses selalu, sehat selalu. Kamu bicara sama saya? Iya, kawan. Saya sudah sampai di luar tadi. Ya, Beto dari dulu ya, sebelum dia awal masuk di Indonesia dan sampai sekarang, memang nggak mudah ya, dia hampir 15 tahun, mungkin 5 dia selalu ada di nama itu, ada dia di top score. Kalau dilihat sendiri, Beto tuh orangnya nggak pernah puas ya, walaupun udah berbagai macam yang udah dia raih di Indonesia ini, tapi dia tetap merasa dirinya kurang. Saya pribadi kenal dia lebih dekat, mau jadi dia ambil yang contoh yang terbaik ya, ambil Beto karena dia memang pemain yang profesional dan punya pengalaman, dan dia suka juga berbagi ilmu buat anak-anak yang lagi muncul. Bukan karena dia punya sebuah ikatan kontrak atau apa, tapi benar-benar karena dia cinta itu. Ada salah satu contohnya kita lawan Cilacap ya, Cilacap ada rencana kita tidak turunkan Beto. Tapi saya tahu Beto, saya tahu bahwa dia tidak mau main, pasti dia mau main. Tapi kita bicara, saya bilang oke, kamu mungkin main tapi beberapa menit saja ya. Tapi aku perlu melakukan beberapa hal. Beto itu sebenarnya ya seharusnya menjadi tipe pemain asing yang datang ke Indonesia dengan karakter, kepribadiannya dan kemampuan seperti Beto. Dia adalah
salah satu catatan dan contohnya pemain asing yang paling sempurna yang harus berada di Indonesia. Jadi Hamdi itu merasa cukup bangga bisa bermain dengan Beto, itu luar biasa. Jadi waktu itu saya buang-buang waktu. Waktu itu ambil bola terlalu lama sepertinya. Dan Beto tiba-tiba marah datang ke saya. Dan waktu itu saya ngumpat dengan kata-kata pakai bahasa Spanyol. Itu yang bahasa umpatan. Jadi waktu itu Beto juga tersinggung kayaknya. Itu. Dan akhirnya kita ketemu lagi di Persis Solo. Tapi Beto masih ingat juga. Saya punya foto kayak gini. Sebenarnya target awal kami ya, saya, Kevin, sama Aga, semua tuh ya, kita tuh rencananya 2-3 tahun lagi baru juara. Cuma ya, yakin atau enggaknya pas di awal ya sajane orang yakin. Tapi ya kita kan ternyata berproses cepet banget, dari segi tim juga alhamdulillah pada kompak, ya, dan akhirnya juara. Jadi ya awal yang nggak yakin jadi yakin. Pada era perserikatan, Persis 7 kali menjadi jawara, yakni pada musim 1935, 1936, 1939, 1940, 1942, dan 1943. Dibuka dalam pertandingan antara Persis Solo berhadapan dengan PSG Pati. Ada 90 menit di Stadion Manahan untuk membuktikan di mana yang bisa keluar sebagai pemenang dan memulai langkah mereka untuk mengarungi musim baru di Liga 2. Saya pikir semua gol penting. Tapi nanti mungkin 10 tahun ke depan saya masih di rumah akan lihat video. Oh, ini gol yang kita yang mereka anggap itu yang bawa kita lolos. Tapi mulai dari pertandingan pertama lawan Atta ya, itu semua gol penting karena kalau mungkin mereka nggak cetak gol dari belakang mungkin kita nggak sampai ke depan itu. Coach Eko Purjanto di kubu Persis Solo dengan Beto Gonçalves sebagai target man. Ada Hersus, Heri Susanto, kemudian Miftahul Hamdi. Ya, Hamdi waktu itu inisiatif aja karena waktu itu emang agak susah untuk ditembus waktu lawan Persijap. Ya, Hamdi coba untuk melakukan spekulasi tenangan dari luar kotak penalti dan alhamdulillah itu bisa mendapatkan gol cantik ya, kayak David Beckham gitu. Jadi ya luar biasa lah. Jangan saling menyalahkan. Perjalanan perjuangan masih jauh, masih lama. Ya baru seri masih banyak, masih besar peluang kita buat lolos Liga 1. Ya ini bukan berakhir enggak sedih kali. Ya tetap evaluasi, tetap pelatihan, masih ada waktu seminggu untuk pertandingan lawan PSG. Ya, hampir 8 pertandingan kalau tidak salah. 8 pertandingan saya tidak cetak gol. Ya mungkin ada momen lah. Saya menunggu momen itu, makanya selalu posting. Saya bilang sabar, belum waktunya apa. Karena kan kita menunggu waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Mungkin assist yang favorit buat saya mungkin saat kita lolos ke 12 besar melawan PSIS Cilacap. Di saat itu saya memberikan 1 assist kepada Hamdi. Saya juga terlibat dalam gol kedua buat kemenangan Persis waktu itu yang menjadi favorit sih buat saya.
bola dari corner kick, Hamdi ngambil, habis itu disundul sama pemain lawan, balik lagi bolanya ke Hamdi dan Hamdi bikin gocekan tekuk ke dalam, habis itu tekuk keluar lagi, pemain lawan ketipu dan Hamdi crossing pas ke kepalanya Mbak Rivaldi. Itu momen yang luar biasa sih menurut Hamdi, yang mungkin jarang Hamdi lakuin. Ada yang marah itu ngasih kalian semangat, bukan marah pribadi enggak. Saya tahu. Ya, ini sudah terbukti 5 skor, lihat tuh. Itu lihat skor. Ya, 5-2. Kedepannya mungkin lebih banyak lagi. Amin. Amin. Pak. Ya, terima kasih. Saya pribadi terima kasih kalian kerja keras. Ya, terima kasih. Perjuangan teman-teman malam hari ini. Pemain nggak dipasang di jadi strategi level itu pasti ada. Cuma bagaimana kita pemain itu menyikapi dan kita menyikapi respect. Yang pertama respect. Kita respect sama pemain juga respect sama kita, sama manajemen, sama tim itu yang kita terapkan selama ini. Kita juga ada problem-problem di dalam tim sesama pemain. Semua tidak tahu kan bagaimana. Taunya kan cuma juara. Kualitas kalian pemain Liga 1 itu kalian puas. Puas tidak? Saya dibagi-bagi. Menang meyakinkan, itu pasti kita kasih. Gak support, saya nggak mungkin di sini. Ya, tapi itu kadang di sini tapi seperti nggak ada semua. Menurut saya bisa salah juga. Tidak mungkin turun. Itu maksudnya. Iya, tapi saya berikut ke depannya. Ini introspeksi. Ya, semua tidak tahu kan kalau ada beberapa berantem, perkelahian di dalam tim ini. Karena apa? Semua ingin yang terbaik buat Persis Solo. Ya, sebenarnya pengen tak ganti kabeh, tapi ya kita kan butuh proses. Apa-apa pelan-pelan, tapi akhirnya juara tuh. Kadang minggu ini kita bagus, minggu depan kita bisa enggak. Semua pemain mau main bagus terus. Walaupun sebelumnya belum pernah main bareng seperti mungkin Beto ataupun yang lain, tapi tetap aja udah kayak klop gitu. Kayak Beto kan nggak pernah main bareng tapi udah pernah ketemu di timnas gitu kan. Jadi emang nggak susah untuk adaptasi, apalagi waktu itu dari Hamdi kan dari Persiraja, dan waktu itu dari Persiraja pun ada 8 pemain, dan dari Bali United ada beberapa pemain kayak Arapenta, Irfan Jauhari juga. Jadi untuk adaptasinya cukup cepat, jadi nggak ada ini apa, semua berjalan dengan lancar. Sebenarnya yang membuat saya selalu tampil di setiap laga itu karena saya ingin selalu terlibat di dalam setiap pertandingan, memberikan yang terbaik untuk Persis Solo. Menanamkan dalam diri saya bahwa saya selalu harus tampil maksimal ketika itu latihan, harus menjalankan instruksi pelatih, harus saya jalankan dengan maksimal sehingga semua program bisa berjalan, terutama buat diri saya lebih baik lagi dari hari demi hari. Walaupun tidak dimainkan, saya tetap ingin sukses dengan tim ini. Walaupun saya tidak bermain, saya mungkin bisa kasih sesuatu seperti motivasi kepada teman-teman. Yang paling Hamdi ingat waktu itu momen pas putaran kedua Solo tuh pas melawan PSM Jogja yang waktu itu kalah. Mungkin itu menjadi ujian ya bagi tim Persis Solo untuk bisa bangkit dari situ. Kalau semua pertandingan itu nggak mudah buat kita terima ya. Apalagi kita derby, ya kita tahu nama derby mereka pasti support ditunggu-tunggu pertandingan itu. Jadi waktu itu pemain pasti mendapat tekanan dari media, dari beberapa supporter, ada yang datang ke mes. Kita dari Jalan Slamet Riyadi mau ke mes itu sudah nggak bisa jalan lagi. Kalau kita nggak turun perwakilan permain, mungkin kita nggak mungkin sampai mes itu. Nggak bisa.
Saya cuma bilang, saya juga merasakan apa yang kamu rasakan karena saya juga warga Solo. Karena saya sendiri juga tahu bagaimana pedihnya tidak bisa menang di kandang melawan tim rival. Mungkin semuanya merasa mengecewakan karena itu derby yang sangat penting kan. Bahkan ada yang bilang boleh kalah lawan manapun asal tidak kalah lawan derby. Di tim waktu itu benar-benar seperti berduka. Mas, harga mati ya Mas. Liga 1 loh Mas. Liga mati, harga mati Mas. Siap. Siap. Menurut saya mungkin itu bagus kita kalah. Kenapa? Karena belum pernah kan, belum pernah kalah. Tapi sekarang kita bisa lihat gimana tim kita. Kita sebagai keluarga atau enggak? Seperti Erian kemarin bilang kan, jangan ngomong belakang-belakang. Ini salah, jangan. Sekarang kita harus dan bisa lihat kita seperti satu tim, satu keluarga atau enggak. Ini sepak bola kan, bisa kalah, bisa menang. Yang sakit kita kalah lawan PSN. Tapi sekarang kita harus belajar tetap kompak seperti kemarin Herian bilang. Itu momen yang sulit. Ya, itu risiko semua pelatih ya. Itu risiko semua pelatih. Ya, kurang beruntung, hasilnya kurang bagus. Ya, itu saya nggak nyalahkan supporter memang tadi di awal saya bilang ekspektasi tinggi. Ya, seri pun dianggapnya kita kalah gitu loh. Makanya Saya memikirkan egois kalau kita cuma fokus dengan masalah rival dan derby, kita malah lupa dengan fokus tujuan kita. Di situ yang saya tekankan kepada pemain dan di situ saya tekankan kepada rekan-rekan semua, kita jangan sampai kehilangan fokus kita dan tujuan kita di situ bukan cuma main untuk derby. Di situ kami untuk main untuk mengangkat trofi dan untuk juara dan untuk masuk Liga 1. Itu yang saya tekankan kepada semua pemain. Langkah yang baik untuk kedepannya karena kita dari situ kita bisa belajar apa kekurangan kita, apa kekurangan tim kita. Ya memang saat itu memang jadi momen yang agak berat juga untuk tim karena kita kalah derby. Di resto pun biasanya setelah kita pertandingan teman-teman, pemain, staf pelatih, official itu biasanya kita makan bersama di resto dan saat kita kalah itu memang benar-benar di resto itu sepi, tidak ada siapapun. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, jenenge kalah ya kalah, emang pas mainnya kurang bagus, memang. Tapi kita tidak ada masalah di dalam internal kami. Saya juga masa kalah gara-gara aku berantem sama Kevin. Kan kita berantemnya baru kemarin. Emang berantem apa ya? Enggak. Aduh. Ya itu kan namanya ini aja lah, bola itu bundar. Yang mungkin kita kalah di derby tapi kita juara. Coach Eko dari tekanan-tekanan kemarin sudah mau hampir keluar. Di situ Coach Eko sudah banyak tawaran dari tim-tim Liga 1 di situ. Tapi saya sebagai kapten dan banyak pemain senior selalu komunikasi dengan Coach Eko. Ya di sini memang di sepak bola apalagi di dalam tim, kalau tim kita mengalami kekalahan sebenarnya tidak boleh tertuju pada satu orang karena kita adalah tim. Apa yang disampaikan oleh supporter kepada Coach Eko itu, kita sebagai pemain juga sebenarnya sedih. Tapi karena Coach Eko adalah pelatih kepala, mungkin arahnya ke Coach Eko, tapi kita di belakang selalu support. Kita selalu sampaikan ke Coach Eko, Coach sabar dan tetap maju terus. Kita selalu, pokoknya kita akan kerja yang terbaik semaksimal mungkin. Memang yang meyakinkan Hamdi sendiri dari awal datang Hamdi di Persis sampai selesai tetap masih Coach Eko. Karena Coach Eko yang meyakinkan Hamdi dari awal Hamdi datang. Di situ hampir 7-8 bulan di situ kita kerja keras dari awal, kita
membentuk tim Persis Solo ini dengan susah payah. Jadi saya rasa nggak etis lah kalau Coach Eko keluar. Jadi kami gimana caranya pressing Coach Eko agar tetap sahabat. Nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Saya nggak pernah dengar dia teriak. Saya nggak pernah lihat dia marah ke pemain. Ada pemain bikin sesuatu tidak pernah marah. Justru malah dia panggil. Dia kasih tahu bagaimana layaknya seorang bapak bicara sama anaknya. Itu yang bikin kita kuat di dalam. Jadi antara kekeluargaan, tapi kekeluargaannya itu memang erat sekali. Itu yang kita jaga di dalam itu, jangan sampai renggang. Beban besar semua seperti diletakkan di Coach Eko. Tapi sebenarnya kan ketika ini kita berbicara tentang tim, squad, itu kan kita harusnya sama-sama ya. Jadi yang saya tahu kan dari awal memang untuk fondasi tim ini Coach Eko, terus Coach Tommy dan coach lainnya kan memang berjuang dari awal. Salah satunya juga karena hasil kerja keras dari seluruh elemen tim kepelatihan, termasuk Coach Eko juga. Jadi memang kalau Coach Eko ini pendekatannya lebih ke personal pemain ya. Memang beliaunya sangat sabar sekali. Kita tahu sendiri Coach Eko orangnya sangat diam, tidak banyak bicara. Tapi kalau Coach Eko marah, waduh, kita tahu lagi. Tapi yang kita tahu Coach Eko selama ini sama pemain sangat-sangat baik, sangat-sangat luar biasa. Jadi sosok bapak juga pelatih sangat luar biasa. Jadi Hamdi yakin, terus Eko juga yakin waktu itu kita bawa sama-sama, kita bikin sejarah ke kota Persis Solo, kita bawa Persis Solo lolos Liga 1. Pendekatan ke pemainnya memang bagus. Jadi kalau ada pemain, biasa kita kalau pemain ada yang main, ada yang tidak, ada yang apa segala macam, kita rangkul. Kadang saya juga ajak pemain-pemain ke kamar untuk cerita-cerita, bilang janganlah, ada kesempatan karena pertandingan dekat, jadi ada kesempatan. Dia beliau benar-benar pribadi yang sangat kuat mentalnya di situ. Coach Eko sudah seperti pasrah di situ. Coach Eko seperti sudah pasrah karena memang tekanan yang sangat luar biasa di situ beliau rasakan. Tapi beliau bilang kepada saya, kepada rekan-rekan, terima kasih para senior yang telah menguatkan saya. Terima kasih para senior yang senantiasa sama-sama ingin berjuang dengan saya. Kalau kalian masih mau dengan saya, tentunya saya akan siap berjuang sama-sama dengan para pemain. Itulah kata-kata yang Coach Eko saya selalu ingat. Di situ beliau sampai hampir meneteskan air mata ya di situ, karena memang kami pemain senior sangat peduli dengan Coach Eko. Tidak mau Coach Eko itu memikirkan tekanan itu, kan kemarin memang mengerucutnya ke Coach Eko kan, ya, yang tekanan-tekanan kemarin mengerucutnya ke Coach Eko. Jadi kami merasa kalau pingin apa yang dirasakan Coach Eko juga kami rasakan. Jadi begitu Coach Eko pun juga menyadari hal itu. Jadi beliau sangat terima kasih, sangat respect pada kami pemain. Begitu juga kami kepada Coach Eko sangat respect sekali karena ketegaran beliau, karena kesabaran beliau. Kita berjuang bersama-sama sampai akhir, sampai tujuan kita yang dari awal Coach Eko selalu bilang, tujuan kita tidak mudah. Di sini kita mempunyai target yang sangat berat, yaitu target naik Liga 1 dan lagi target juara. Itu yang selalu Coach Eko bilang. Jadi memang kami benar-benar bekerja keras dari awal, dari kami membentuk tim. Saya melihat perjuangan Coach Eko, saya salut dengan Coach Eko karena kesabaran dan ketabahan beliau. Saya respect sekali, saya hormat sama beliau. Kita pemain hanya memberikan support kepada Coach Eko bahwa Coach, pokoknya kita pemain ada di belakang. Ya, Persis, supporter Persis nggak beda dari yang lain, pasti fanatik juga. Pasopati, Surakarta, luar biasa lah. Tidak jauh berbeda juga dengan supporter yang lain. Saya rasa luar biasa. Mudah-mudahan
kado ulang tahun buat yang ke-98 kita adalah kemenangan dan jangan dulu berpikir ke juara, tapi kita step by step harus menang supaya sampai di tangga juara dan kita lolos Liga 1. Lagi full sekali mereka semangat, dan saya sudah tunggu tahun depan pasti mereka akan full stadion, itu pasti bagus untuk kita main dan kita ketemu mereka lagi ya. Pasti mereka juga pingin ketemu kita maupun di latihan atau di stadion. Saya yakin pasti pas kita lagi main itu nanti sodot semuanya. Beban? Kalau beban, saya sudah pas ganti. Kalau begitu, guys, coba kita fokus 45 menit, main seperti biasa. Ada waktu kita akan cetak gol. Jangan membebani diri. Ya, kalau kalian membebani diri, kalian sudah bisa bermain bola. Kalau dari pemain ya pastinya kaget ya yang pertama ya. Waktu itu kan ada penambahan pelatih juga kan. Pasti dari pemain juga kaget karena waktu itu cepat banget itunya, prosesnya cepat banget. Kedatangan Coach Jackson menambah kekuatan di dalam tim ya. Kedatangan Coach Jackson sangat positif bagi kami. Apa kesalahan kamu? Apa kesalahanmu tadi? Kira-kiranya? First touch. Ya, first touch. Kasih tahu dia caranya bagaimana. Ya, punya bola di sini, kamu masih di sana. Dia butuh support di sini. Ya, menampakkan diri dan kontrol bola lebih cepat. Pak, bum. Kedatangan Coach Jackson menguatkan tim kami lebih kuat lagi karena karakter Coach Jackson memang mempunyai karakter keras. Dan saya sangat diuntungkan dengan pertandingan itu lawan PSCS Cilacap ya. Saya rasa pertandingan itu buat saya menjadi salah satu eksperimen yang saya harus lakukan terhadap beberapa pemain. Dan pasca pertandingan itu terjadi sebuah persoalan cukup besar dalam timnya, terutama terhadap saya pribadi dengan salah satu pemain, dan saya rasa itu yang menjadi titik balik untuk saya secara pribadi terutama merasa nyaman di tim ini. Terus di situ ketemu Bos Kevin, ketemu Misha, terus itu kita bicara beberapa hal. Terus setelah itu saya beritahu bahwa ada sebuah insiden ya pada malam hari. Saya langsung berusaha mengatasi persoalan itu. Saya panggil salah satu pemain, saya bicara face to face dengan dia di mes. Sebuah pembicaraan yang sangat terbuka, ya, bagus sekali. Setelah itu beberapa persoalan yang selama ini mungkin mengganggu, terutama Coach Yako ya sebelumnya. Kalau saat itu saya tidak mungkin mengambil sebuah keputusan yang cukup tegas dan teknis yang penting, mungkin akan ceritanya berbeda. Tapi saat itu kita langsung selesaikan persoalan itu dan manajemen lebih mengenal saya secara pribadi, Jackson seperti apa cara kerja, dan dari situ aku booking sebuah perencanaan pertemuan dengan beberapa pemain juga. Pemain yang menurut saya punya pengaruh dalam timnya, dampaknya. Saya sebut mereka kepala suku, ya, kepala suku beberapa wilayah yang kita punya dalam tim, kita menyatukan semuanya. Meskipun kita gagal pertandingan itu, menurut saya itu menjadi kunci kesuksesan kenyamanan saya di Persis. Ya, karena dari situ aku ambil sebuah tindakan yang seharusnya kita mengambil dan saya dapat support penuh dari manajemen. Kita terbantu, ada masuk Coach Jackson di situ.
sama direktur teknik yang sangat membantu buat perform kita di babak selanjutnya. Ya, kita bukan Coach Eko lagi, bukan Jackson lagi, tapi bagaimana kita menjadi staf pelatih. Di staf pelatih kita menyatukan visi kita selalu membagi tugas dalam lapangan. Brian lihat bagaimana kita bekerja, latihan kita seperti apa. Coach Eko punya tugas dengan bagian ini, saya bagian ini. Beliau seorang mantan pemain belakang, sehingga proses bertahannya kita serahkan secara penuh kepada beliau. Saya menangani prosesnya penyerangan. Ya, sehingga kita menemukan sebuah chemistry yang sangat luar biasa. Kondisi kita saat itu sedang terpuruk, saat kita kalah lawan Rans, di situ beliau selalu memberi motivasi kepada kita, beliau memberikan semangat, jadi mental kita semakin naik lagi. Di situ efek dari Coach Jackson datang di sini memang sangat luar biasa. Saya juga respect dengan Coach Jackson yang mempunyai mental kuat, tidak mau menyerah di situ. Yang menjadi semacam tanda ya bahwa kita akan menemukan sukses pada akhirnya. Waktu kita masuk ruang ganti, kita melakukan pembicaraan dengan pemain, ada beberapa perubahan yang kita melakukan. Kesulitan pasti ada, dan kita ketemu di lapangan. Sekarang kita bangkit kembali, kita fokus lagi. Let's go. Ayo. Dan begitu kita keluar itu, kita langsung mengejar ketinggalan. Meskipun kita kalah ya, tapi sebagai orang yang terlibat dalam proses itu, saya melihat ada sebuah hal yang cuma ada pada tim yang benar-benar tim yang juara. Dan di situ saya punya keyakinan bahwa kita akan menjadi salah satu kandidat untuk lolos. Saya tidak berpikir kita akan juara ya, tapi lolos aku yakin kita pasti akan lolos itu. Kita semakin takut, kita semakin buat kesalahan. Jangan meragukan kemampuan dari kalian, karena saya percaya kepada kalian. Saya percaya kalian mampu masuk ke sana, cetak 2-3 gol. Seperti tadi saya harusnya cetak gol. Selebrasi pas lawan Rans katanya untuk Luna Maya, padahal aduh cucu. Dan ada free kick, Beto langsung lihat saya karena biasa Beto lebih dekat, dan ada sedikit jauh dia langsung mencari Fabian, kamu aja. Terus saya datang, ada Rivaldi, biasa ada Bakti. Terus mereka juga lihat dari kita ada latihan, terus ada lebih jauh sedikit, mereka suruh saya ambil. Pas itu dia sudah mulai jalan, bola sudah jalan, sudah lewat pagar, aku sudah bilang golazo. Terus dia bilang, pas itu kita lagi kumpul, dia bilang, Fabian sebelum bola keluar dia sudah bilang golazo. Tapi yang untung dia masuk di pojok atas, ya senang sekali. Itu mungkin momen waktu yang Tuhan berikan pas, dan di situ saya semangatnya beda karena istri saya datang langsung ke lapangan untuk nonton. Makanya itu kayak saya harus ini. Dimiliki oleh Irfan Jauhari. Irfan Jauhari angkat bola, terlepas dan sebuah gol yang mampu langsung ditampilkan oleh Ferdinand Alfred Sinaga. Laskar Samber Nyawa selangkah lagi hadir di semifinal. Dan rencana saya dengan yang Tuhan kasih sejalan. Itu memang buat saya terharu sekali. Dan walaupun setelah itu di semifinal-final saya mainnya cuma berapa menit, tapi enggak apa-apa karena ini kan tim. Walaupun ada sedikit ini, tapi ya lupakan. Ya memang maaf yang tugas dia ambil, saya juga tugas buat saya. Kalau dia merekatak, saya ambil dia. Tapi pas itu kadang-kadang saya lari ke pos pertama dan kadang saya lari ke pos kedua. Pas itu saya pura-pura mau ke depan, dia mau ikut. Tapi karena pas itu hujan, lapangan lagi licin, dia terpleset. Terus saya ke belakang, jadi sendiri. Dan bola matang dari Penta, tinggal saya heading aja dan senang bisa bola itu masuk dan bantu Persis. Ya itu senang, itu dari percaya kemarin. Semua bukan cuma saya, Beto, semua itu penting. Di beberapa game ada satu yang penting, pas itu lawan Balikpapan, Ferdinand cetak 2 gol. Bakting juga, awalnya dia belum cetak gol, tapi dia tunggu buat final, dia langsung cetak 2 gol ya. Itu sepak bola. Yang penting kita selalu support
karena kita tahu kualitas, 1 detik mereka bisa berubah hasil dari pertandingan buat kita. Sebelum kita masuk 8 besar, saya ada beberapa kali pertandingan saya gol, saya gagal dan mereka saya salah, mereka cetak gol. Tapi memang susah terjadinya di situ, sudah terbawa suasana main saat suasana sedang tinggi-tingginya, mungkin kita lost konsentrasi, mungkin terbawa emosi, jadi mungkin kita lepas kendali di situ. Tapi saya selalu belajar dari hal-hal tersebut. Alhamdulillah beberapa pertandingan juga tidak terlalu banyak sering kartu kuning lah. Tapi yang penting mentalnya, di mana pas dia lagi di bawah, di mana cara dia bisa bangkit dan kasih yang maksimal. Gak cukup lu main sampai batas maksimal, kita harus di luar batas. Paksa diri boy di sini. Profesi ini dihargai karena menang. Kalau seri kita jadi tai hari ini. Ayo! Oke, ayo kita bisa. Ayo kita bisa. Boy. Kita belum masuk belakangnya. Kita belum masuk. Saya bilang dari kemarin. Itu final, 3 final. Ini final itu paling penting game itu. Kalah hari ini, selesai. Ya, itu hari ini. Oke, final hari ini. Oke, ayo. Selama hidup saya ya lolos Liga 1 itu. Ya, itu momen yang seumur hidup saya nanti nggak terlupakan. Ya, terima kasih. Terima kasih kerja keras kalian. Ya dari nol, dari kita seperti apa kerja keras kalian luar biasa sekali. Kembali ke kasta tertinggi Liga Indonesia, Liga 1. Saya meluapkan rasa bahagia saya, rasa senang dengan mengeluarkan air mata karena kita sudah lama berada di Liga 2 dan sangat senang lah tentunya ya, sangat senang karena saya bagian dari sejarah itu bersama teman-teman yang lain. Jadi itu seperti mimpi sebetulnya buat saya. Perjuangan yang sangat luar biasa, terharu, sedih juga, senang juga. Senang dan bangga ya, karena awal pas saya ketemu Mas Aga dan Mas Kaisang, mereka bilang target adalah lolos Liga 1. Saya sangat beruntung dulu, karena jarang pemain mungkin yang ada di Indonesia ataupun yang di dunia mungkin setelah 14 tahun bisa kembali ikut mempromosikan tim yang sama. Tentunya saya merasa bangga sekali, tentunya saya merasa merinding. Saya merasa sebagai perwakilan dari semua warga Solo yang mencintai Persis Solo. Yang ada di sini 14 tahun lalu sama sudah pensiun dan tinggal saya. Dan saya di situ juga merasa mewakili mereka 14 tahun yang lalu. Dan akhirnya kami berhasil untuk membawa kembali ke Liga 1 dan mengangkat trofi. Setidaknya mereka di luar sana bisa terserah mereka kan. Yang pasti selama pembentukan ada 8-9 bulan ya. Di bulan Maret itu yang tadi saya bilang kita nyari lapangan, kita nyari mes, termasuk di Solo ini kan. Saya tidak ada yang percaya paling begitu. Saya ada yang bilang juga ada tulisan ini itu kalau Persis Solo akan juara, kalau Persis Solo akan naik Liga 1. Saya tidak percaya sama sekali karena mereka tidak tahu perjuangan kita di luar lapangan. Ya mungkin dari yang luar, karena mungkin Persib ambil yang beberapa pemain yang pengalaman dan semua pemain dari Liga 1 kelihatan tim kita lebih kuat. Mungkin sangat jauh berbeda ya sama itu dengan mereka. Kalau alhamdulillah sendiri dari awal musim sampai final pun kita masih berusaha sangat keras ya untuk bisa lolos Liga 1 dan bisa juara. Itu nggak mudah sama sekali karena dari awal juga kita dapat hasil yang kurang memuaskan kan, dari menang, habis itu juga pernah merasakan seri, pernah merasakan kalah, emang nggak mulus. Ada pertandingan pasti malam sebelumnya kita adakan pengajian juga. Jadi di forum-forum kecil itu kita bisa sharing, semua berhak berbicara dalam forum itu. Jadi ada Coach Eko, terus pemain-pemain yang lain juga mereka sama-sama bicara di sana dan kita saling menguatkan. Masalah dalam keluarga Persis Solo ini
nggak akan rusak kalau masalahnya dari luar. Yang akan rusak tim ini masalah di dalamnya. Orang-orang yang di dalamnya bobrok, nah itu rusak Persis Solo. Selama orang di luar yang ngomong A, B, C, Persis Solo nggak akan rusak selama kita saling percaya. Di sini itu kita keluar saling keluarga. Yang muda menghormati yang tua juga menghormati yang muda. Kualitas kalian di atas rata mungkin lebih bagus dari mereka udah di atas rata. Ini dari Liga 1 main ke Liga 2 udah pasti menang. Tapi ini sepak bola bukan matematika. Ya dari teknis sudah. Ya dari teknis sudah. Dari non teknis apa coba? Yang di atas. Ya keberuntungan benar Ustaz. Ya dari apa tadi zikir dan sebagainya. Kita udah berusaha. Mungkin kita ada goni doanya memang kurang. Nggak bisa dipungkiri. Yang tahu saya terlepas mereka mau ngomong ini settingan dan sebagainya, biar mereka yang nilai. Kalau mereka yang bicara seperti itu, ngikut kita dari awal, pertandingan awal sampai akhir, kita juga wasit juga nggak memihak kita kan. Bahkan kita juga banyak melakukan protes ke wasit karena memang kita nggak diuntungkan, tapi kita diam aja. Mereka tidak tahu perjuangan kita saat latihan, kita saat ditekan oleh supporter, bagaimana perasaan kita, bagaimana caranya saya dan teman-teman senior dan pelatih untuk menyatukan visi dan misi sampai setiap malam gitu kita membaca doa bersama, habis kita baca doa bersama kita selalu kumpul. Untuk apa? Untuk memikirkan tim Persis Solo. Apapun yang orang luar bicara, tidak bermanfaat kepada kita karena mereka tidak tahu keseharian kita di sini. Dan sudah pasti kita akan menjadi macam tidak seperti musuh masyarakat ya, tapi sasaran dari lawan-lawan kita. Karena kemarin di Liga 2 kita bisa merasakan siapa yang nggak mau kalahkan Persis Solo. Saya rasa di Liga 1 juga hal yang sama akan terjadi. Siapa yang tidak mau mengalahkan kita meskipun kita masih pendatang baru. Tapi karena sejarah Persis Solo ya, pasti ancaman dari lawan kita akan lebih besar dan mereka pasti akan punya motivasi ganda. Makanya saya selalu bilang bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk hal yang terburuk. Karena begitu hal itu terjadi, kita tidak kaget dan justru kita sudah siap. Istilahnya, semakin tinggi pohon, anginnya semakin kencang begitu. Tapi kita tetap harus punya akar yang kokoh. Saya pikir itu kita dari perjalanan bisa tahu berapa pertandingan kita kalah, berapa pertandingan kita draw. Memang nggak mudah. Ya semuanya itu kan ada keringat kita juga di dalam lapangan. Setiap kita latihan pertandingan kita habis-habisan. Kalau orang mau bicara begitu ya silahkan saja. Kita tidak bisa rem mulutnya orang, kita tidak bisa mengerem jarinya orang, karena semua orang punya pendapat masing-masing. Kan mereka pastinya harus bisa menilai seperti itu, bahwa kita memang tadi saya bilang nggak mudah. Kita lewat perjuangan kan. Kalau kita di setting dari awal kita akan lolos lancar aja sampai akhir. Dari awal sampai akhir kita lewat perjuangan pemain yang luar biasa, lewat perjuangan manajemen yang support kita, lewat perjuangan tim official, tim pelatih, tim sampai kitman dan sebagainya, kita bisa lolos. Jadi kita memang kerja keras gitu loh, memang kerja keras, satu visi untuk lolos Liga 1. Alhamdulillah kita bisa buat. Perasaan kita yang selalu setiap malam itu hampir kita tidak bisa tidur karena memikirkan tim Persis Solo ini, dan alhamdulillah di penghujung tahun kami memberikan persembahan yang terbaik buat Kota Solo. Setelah 27 tahun dan 14 tahun, setelah 27 tahun tidak angkat trofi dan 14 tahun masih berkutat di Liga 2, alhamdulillah tahun 2022 Persis Solo juara dan naik Liga 1. Dan kita saksikan pemirsa Indosiar bagaimana 90 menit pertandingan di final Liga 2 2021 selama di Stadion Pakansari dalam perjalanan panjang selama 96 hari dari total 134 pertandingan dan 300 gol yang sudah tercipta. Di penghujung tahun, Persis memastikan tiket menuju kasta tertinggi, sekaligus keluar sebagai juara di akhir kompetisi. Setelah 14 tahun berselang, mimpi itu berhasil diwujudkan oleh para penggawa dengan iringan doa dari seluruh elemen pencinta sambar nyawa. Tapi mau OTW Liga 1, oke?
Liga 1 itu apa? Liga 1 itu banyak donat, banyak es krim. Oke? Aku mau donat Base. sama es krim. Oke, Base. Aku suka es krim. Base, oke. Setelah satu mimpi terwujud, langkah sang bernyawa harus tetap berjalan untuk mewujudkan mimpi-mimpi lain yang urung terlaksana. Nantinya, perjalanan mungkin akan jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Namun Persis tidak pernah melewati perjalanan itu seorang diri. Laskar Sang Bernyawa lebih dari sekedar siap untuk menapaki tangga kejayaan. Karena dari kota ini, kemenangan dimulai. Liga 1 harga mati. Yes. Persis Liga 1. Yes. Tetap tercapai. Yang penting Liga 1. Alhamdulillah kita champion. Juara ini buat kota Surakarta, khususnya Solo. Champion, champion. Gelar juara dibawa ke kota Solo. Oke. Persis Solo Liga 1 harga mati. Malam ini kita juara ya. kameranya. No.